Apa? Apa? Ummi, apa? Ummi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berita Islami Channel, tempat di mana kita bersama-sama menggali ilmu, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif tentang Sumayyah, wanita pertama dalam sejarah Islam yang meraih gelar syahidah. Sumayyah binti Khayyat adalah sosok yang namanya akan selalu terukir dalam sejarah Islam. Di tengah kegelapan masa jahiliyah, saat ketidakadilan dan kekerasan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, Sumayyah muncul sebagai simbol keteguhan hati yang luar biasa. Di saat kaum wanita dipandang lemah dan tak berdaya, Sumayyah berdiri tegak menantang tatanan sosial yang tidak adil. Kisah Sumayyah bukan hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Ia juga menggambarkan keberanian yang melampaui batas nalar manusia dan pengorbanan yang tanpa pamrih. Sumayyah menolak untuk tunduk kepada tirani, memilih untuk tetap setia pada keimanannya. Bersama keluarganya, ia menolak menyembah berhala dan dewa-dewa. Meskipun keputusan tersebut akhirnya menuntut pengorbanan yang besar. Dengan kejam, Abu Jahal, musuh bebuyutan kaum muslimin, membunuh Sumayyah secara brutal. Dengan tombak yang tajam, ia menusuk tubuh wanita tua itu hingga tewas. Pengorbanan Sumayyah menjadi bukti nyata keberanian dan kekuatan seorang wanita yang teguh memegang prinsip dan iman, menjadikannya teladan abadi bagi umat Islam di seluruh dunia. Pada masa itu, status sosial dalam masyarakat Arab sangat ditentukan oleh kabilah atau suku asal seseorang. Mereka yang berasal dari suku besar dan berpengaruh menikmati perlindungan dan kekuasaan, sementara mereka yang tidak memiliki afiliasi suku berada dalam posisi paling lemah. Sumayyah binti Khayyat termasuk dalam golongan hamba sahaya, seorang budak yang berada di bawah kepemilikan Abu Huzaifah bin Mughirah, seorang tokoh terkemuka dari Bani Makhzum, salah satu kabilah kuat dan disegani di kota Mekah. Sumayyah menikah dengan Yasir, seorang pendatang dari Yaman yang kemudian menetap di kota Mekah. Dari pernikahan inilah terlahir dua putra, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Kehidupan Sumayyah bersama Yasir dan anak-anak mereka penuh dengan kesederhanaan. Di bawah naungan kabilah yang menguasai mereka, Yasir yang bukan berasal dari suku terpandang hanya bisa pasrah pada kekuasaan dari Bani Makhzum. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi keluarganya jika terjadi penindasan. Meskipun hidup dalam kondisi sederhana dan sebagai hamba sahaya, Sumayyah tetap menikmati ketentraman. Ia menjalani perannya sebagai istri dan ibu dengan penuh cinta. Yasir bekerja keras, sementara Sumayyah mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai kebaikan. Meski berada di tengah masyarakat yang masih diliputi kebodohan dan ketidakadilan, ajaran Islam datang membawa janji kebebasan, kesetaraan, dan keadilan yang sangat berbeda dari kepercayaan masyarakat Quraisy pada masa itu. Dakwah Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan tauhid, yakni menyembah hanya kepada Allah Sang Pencipta dan meninggalkan berhala. Pesan ini segera menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang tertindas dan para budak. Islam memberikan rasa kebebasan dan kesetaraan yang sangat mereka impi-impikan. Salah satu yang tertarik dengan ajaran Islam adalah Ammar bin Yasir, putra dari Sumayyah. Meskipun masih muda, Ammar memiliki ketajaman berpikir dan hati yang jernih, memungkinkannya membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ketika ia mendengar dakwah Rasulullah SAW, hatinya terpaut. Pesan tentang keesaan Allah dan ajakan untuk meninggalkan penyembahan berhala menggugah hatinya. Dalam pertemuan dengan Rasulullah SAW,
Ammar menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, ia memeluk Islam dan dengan penuh semangat menyampaikan kabar itu kepada keluarganya. Setibanya di rumah, Ammar dengan antusias menceritakan pertemuannya dengan Rasulullah kepada orang tuanya. Ia mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Islam yang membawa kedamaian dan kebenaran. Sumayyah dan Yasir yang dikenal sebagai sosok bijaksana dan penuh kasih sayang mendengarkan cerita Ammar dengan hati yang terbuka. Mereka menyadari bahwa keputusan ini membawa risiko yang besar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki perlindungan dari kabilah yang kuat. Namun, setelah mendengar keindahan ajaran Islam dan melihat keyakinan yang terpancar dari putra mereka, Sumayyah dan Yasir memutuskan untuk memeluk agama ini tanpa adanya keraguan. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Sumayyah, Yasir dan Ammar tahu bahwa menerima Islam di masa itu sama saja dengan mengundang siksaan dan kekerasan dari kaum kafir Quraisy. Namun, iman yang tumbuh dalam hati mereka begitu kuat. Sumayyah, seorang wanita yang dalam pandangan masyarakat seharusnya adalah wanita yang lembut dan pasif, justru menjadi salah satu wanita yang pertama memeluk Islam. Ia adalah orang yang ketujuh masuk Islam, menunjukkan keberanian yang luar biasa di tengah tekanan dan ancaman di kota Mekah pada situasi kala itu. Kabar tentang Islamnya keluarga Yasir segera menyebar ke seantero penduduk kota Mekah. Bani Makhzum pun mengetahui bahwa budak mereka telah menerima ajaran baru ini. Bagi kaum Quraisy, Islam bukanlah sekedar agama yang baru, tetapi ancaman terhadap susunan dan tatanan sosial yang mereka pertahankan selama berabad-abad lamanya. Islam yang disampaikan oleh Rasulullah menyerukan persamaan derajat manusia, menolak penyembahan berhala, dan menentang kekuasaan suku-suku besar. Bagi para pemimpin Quraisy, ajaran ini dianggap sebagai penghinaan yang tak bisa diterima, terutama bagi Bani Makhzum. Sumayyah. Keluarga Yasir segera menjadi sasaran penyiksaan. Mereka dipandang sebagai ancaman dan penghinaan bagi kekuasaan pemimpin Quraisy karena menerima ajaran baru. Sumayyah, Yasir, dan Ammar ditangkap dan dibawa ke padang pasir yang terik. Di bawah sinar matahari yang menyengat, mereka diikat dan disiksa secara brutal. Tubuh lemah Sumayyah ditarik dan dikubur dalam pasir panas dengan batu berat yang menindih di dadanya. Namun, tidak ada suara keluhan atau ratapan yang keluar dari mulutnya, hanya ucapan Ahad, Ahad, Ahad. Merujuk kepada Allah yang Maha Esa, Sumayyah binti Khayyat mengulang-ulang kalimat itu sama seperti yang dilakukan oleh Yasir, Ammar, dan juga Bilal. Di tengah derita yang dialami oleh Sumayyah dan keluarganya, Rasulullah SAW tidak sedikit pun tinggal diam. Beliau secara rutin mengunjungi keluarga Yasir untuk memberikan dukungan secara moral dan spiritual. Rasul menyaksikan bagaimana keluarga ini terus-menerus mengalami penyiksaan yang kejam. Hatinya dipenuhi oleh rasa duka melihat umatnya menderita karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik kesedihan tersebut, Rasul juga memiliki kekuatan luar biasa yang terpancar dari Sumayyah, Yasir, dan Ammar. Dalam salah satu kunjungan, Rasulullah menyampaikan sabda yang terkenal, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di surga." Kata-kata ini bukan sekedar penghiburan, tetapi juga merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar sabda Rasulullah tersebut, Sumayyah semakin menjadi lebih tegar dan semakin lebih optimis. Dengan keberanian imannya, ia menyatakan, "Aku bersaksi, wahai Rasulullah, engkaulah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah kebenaran."
Sumayyah binti Khayyat adalah sosok yang telah merasakan manisnya iman, sehingga baginya kematian hanyalah hal sepele dalam perjuangan mempertahankan akidahnya. Hatinya dipenuhi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, membuatnya memandang setiap sisaan yang dilakukan oleh kaum kafir sebagai hal yang kecil. Orang-orang kafir yang zalim itu tidak pernah berhasil menggoyahkan keyakinannya bahkan sejengkal pun. Meskipun siksaan dari mereka semakin hari menjadi semakin intens dan semakin kejam, iman Sumayyah tetap teguh. Keteguhan hatinya justru semakin kuat seiring dengan penderitaan fisik yang ia alami. Kaum Quraisy, khususnya para pemimpin Bani Makhzum, merasakan frustasi mendalam ketika melihat bahwa penyiksaan yang mereka lakukan itu tidak sedikit pun mengubah keyakinan keluarga Yasir. Abu Jahal, salah satu umat Islam yang paling terkenal pada masa itu, merasa terhina oleh keberanian seseorang wanita yang seharusnya lemah justru menunjukkan kekuatan yang dilampaui ekspektasinya dalam puncak kemarahannya. Dalam puncak kemarahannya, Abu Jahal melakukan tindakan brutal dengan mengambil tombak dan memasukkannya ke kemaluan Sumayyah tanpa adanya sedikit pun rasa belas kasihan. Tombak itu menembus tubuhnya yang sudah lemah karena siksaan yang telah dialaminya sebelumnya. Di bawah langit Mekah, Sumayyah mengembuskan napas terakhirnya saat tombak itu menusuk ke dalam tubuhnya, meninggalkan dunia ini dengan penuh kehormatan. Meskipun secara fisik Sumayyah telah kalah oleh kekejaman kaum kafir Quraisy, secara spiritual ia adalah pemenang sejati. Ia tidak pernah mundur dan goyah dalam mempertahankan imannya. Bahkan ketika dihadapkan pada ancaman kematian yang mengerikan, dengan pengorbanannya, Sumayyah binti Khayyat tercatat sebagai seorang wanita yang pertama kali syahid dalam sejarah Islam. Sebuah penghormatan yang sangat berharga. Suatu ketika, kekejaman yang dilakukan oleh Abu Jahal akan mendapatkan balasannya di Perang Badar. Dalam perang tersebut, Abu Jahal dibunuh oleh dua orang kaum Ansor yang berasal dari keluarga petani. Keluarga petani biasanya dianggap sebagai profesi yang rendah oleh suku Quraisy. Mereka menyerang Abu Jahal hingga terjatuh dan memotong kakinya. Meskipun tidak bisa bergerak, Abu Jahal tetap merasakan penderitaannya. Kemudian kepala Abu Jahal dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW. Kepala tersebut dibawa ke hadapan Rasulullah, sementara mayatnya dibuang ke dalam sumur Badar, tempat di mana jenazah kaum musyrikin dibuang. Kepergian Sumayyah bukan hanya sekedar peristiwa menyedihkan dalam sejarah, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjuangan Islam. Keberaniannya menginspirasi para sahabat Rasul dan umat muslim yang terus berjuang menghadapi tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kehilangan Sumayyah meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga menimbulkan kekuatan moral yang besar bagi komunitas muslim yang masih dalam tahap awal. Sumayyah telah memberikan contoh nyata tentang pengorbanan total untuk agama. Ia menunjukkan bahwa keimanan bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus diaktualisasikan, bahkan jika nyawa menjadi taruhannya. Kisah Sumayyah adalah kisah yang penuh makna dan inspiratif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.